Salam Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok berapa ya? Dari kelompok sekian. Tiga kita. Kami beranggota ber-6 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Muhammad Ikrar Fatur Rahman, NIM 088 dari kelas B. Dan kedua ada Fajri Yosi. Aku perkenalkan ya. Iya. Nama saya Muhammad Fajri Yosri, NIM 2019 01400067, kelas B, asal Kalimantan Timur, angkatan 2019. Iya. Yopang Dipa Bagaskara. Ya, perkenalkan nama saya Opang Dipa Baskara, NIM 20190140063. Muhammad Haikal Revanza. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal Revansa, biasa dipanggil Haikal. NIM saya 2019 014009. Terima kasih. Bang Dama Agus Setiawan. Ya, perkenalkan nama saya Dama Agus Setiawan, NIM 2017 014001, asal Palembang. Taufik Fatoni. Perkenalkan, nama saya Taufik Fatoni, NIM 2019 01400048, kelas B. Yaudah. Dari situ kita langsung masuk ke materinya. Yang pertama yang menjelaskan home controller Taufik Fatoni. Baik, di sini saya akan menjelaskan dari metode home controller. Nah, di sini ada public view result index, yaitu untuk menampilkan hasil dari indeks. Nah, di sini ada objek data, new object, itu ada integer 275M, 29,95M. Nah, di situ ada objeknya apple dan orange. Yang jumlahnya itu apple 100 dan orange 10. Jadi apple itu harganya 275M dan orange itu 29,95M. Nah, di sini ada desimal totalnya itu 0. Terus di sini ada pemfaktoran untuk penjumlahan. Jika integer i sama dengan 0, maka jika i kurang dari panjang data, maka i akan terus bertambah. Terus di sini ada switch data 1, yaitu case pertamanya itu ada desimal dan case keduanya itu ada integer. Di sini ada return view untuk menampilkan atau mentotalkan semua objek yang ada. Oke, selanjutnya. Produk CS. Di sini akan menjelaskan produk. Public class produk. Public produk bool stack sama dengan true. Langsung public string name itu adalah di situ akan mencarikan nama, memunculkan nama produk tersebut. Dan di bawahnya ada public string kategori. Public string kategori itu ya akan memunculkan kategori-kategori yang kita akan cari. Dan di bawahnya lagi ada public decimal. Public decimal di situ price, menentukan harga. Bukan harga, menentukannya, memunculkan harga yang ada di barang tersebut. Di bawahnya ada public product related. Situ public yang public yang ini yang mencari apa kayak relate tuh ya public yang mengulang, mencari barang mengulang ya. Terus public ball in stock tuh memunculkan stok-stok yang ada di barang yang di penjualan tersebut. Di bawahnya ada public static product at get product. Produk kayak sama dengan new product. Nah, di sini kita memakai produk kayak. Nah,
akan ntar menampilkan name sama dengan kayak, kategorinya ada, dan harganya berapa. Dan di bawahnya ada produk life jacket, produk Vals. Di bawahnya akan menjelaskan name dan harga saja. Kayak relate sama dengan life jacket. Nah, di return produk itu kayak memunculkan produk baru kayak life jacket. Dah, terima kasih. Selanjutnya. Selanjutnya ada indeks. Pada bagian indeks dapat implementasi model dari 6 variabel dengan tipe string. Selanjutnya di bawahnya itu ada tipe layout dan ditulis dengan null. Setelah itu membuka tag pada HTML dan di dalam HTML body terdapat UL. Di dalamnya ada fungsi perulangan for each untuk memanggil data yang ada di home controller dan diimplementasikan di dalam for each dengan string as in model. Kemudian yang terakhir di dalam for each itu terdapat add s untuk memanggil variabel dari s kemudian akan ditampilkan di website dengan tampilan seperti ini. Itu aja dari indeks. Bisa lanjut ke program. Selanjutnya program.cs. Jadi ketika kita ingin mengawali atau membuka project ASP.NET Web Application, biasanya terdapat dua source code. Yang pertama program.cs dan startup.cs. Ini merupakan program ini bertujuan untuk running website. Lalu program.cs ini merupakan program utama untuk menjalankan program. Pada bagian build web host arg.run ini akan merunning fungsi public static di fungsi web host. Ini merupakan basic awalan dari sebuah project ASP.NET Core. Selanjutnya startup. Ya, jadi saya akan melanjutkan penjelasan dari Mas Fajri ya. Jadi di sini kita akan beralih ke laman startup. Jadi startup ini gunanya adalah untuk mengkonfigurasi service agar bisa ditampilkan APK-nya dan kemudian di hosting agar bisa ditampilkan di browser. Jadi seperti itu fungsi dari startup. Jadi di startup ini ada beberapa ini ya. Ada beberapa codingan, di situ ada public void ya, public void configure service, e-service collection service. Nah, kemudian di situ juga ada public void configure e-application builder app e-hosting environment env. Nah, di sini nih buat apa ya? Buat menjalankan aplikasinya gitu loh. Codingan di public void configure di sini. Jadi di situ juga ada penggunaan if ya. If env is developed app use developer exception page. Nah, tapi di sini juga ada nih app use di luar dari if itu. Jadi yang if ini tuh digunakan apabila dia menggunakan Xdeveloper extension. Tapi kalau misalnya aplikasinya itu nggak di running, dia bakal dipakai di luar if itu atau pakai codingan yang app use MVC with default router. Jadi kalau misalnya dijalankan nanti dia memakai if app pakai codingan if app use developer exception pack, tapi apabila tidak di running nanti dia pakai app use MVC with default router. Nah, di sini juga ada
teks. Nah, teks ini berfungsinya sebagai yang hijau-hijau itu ya. Itu berfungsi sebagai ini tester lah. Jadi teks untuk uji coba apabila di webnya tuh sudah ada tampilannya atau belum, itu yang hijau-hijau itu berfungsi sebagai untuk testing. Seperti itu. Nah, coba di run. Bentar Bang. Gua share screen-nya dulu. Share screen-nya berhenti ya? Berhenti. Oh, bentar. Brady. Saya laptopku nge-lag. Oh, nah udah bisa. Laptop kangkung. Diulang aja ya run-nya ya. Nah, ada. Nah, ini jadi tampilan apa namanya? Setelah selesai semua dibikin di sini apa? Ini udah tampil di sini semua. Ya, mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kita mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asroni. Waalaikumsalam.